treat her like your number one baby. Put my bitches on yachts, we don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meutia Sania dengan NIM 19002066 dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas, yaitu mengenai kegiatan public relation dan syarat-syarat menjadi praktisi public relation. Untuk kegiatan public relation di lembaga maupun manapun merupakan implikasi atau implementasi demi menjalankan fungsinya sebagai perantara dari lembaga terhadap publiknya, dan perannya sebagai seorang juru bicara organisasi secara menyeluruh. Pada hakikatnya, public relation adalah mereka yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi atau bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan semua hal, kebijakan, atau segala sesuatu yang disebabkan yang seharusnya dipublis dan diketahui oleh publiknya lembaga dengan berbagai macam simbol yang bisa dimanfaatkan melalui komunikasi verbal ataupun non-verbal. Pada prinsipnya, tugas utama atau kegiatan utama dari seorang praktisi public relations selalu terkait langsung dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Komunikasi verbal terbagi menjadi komunikasi verbal tulisan seperti menulis proposal, artikel, report, menulis untuk presentasi, dan lain sebagainya. Sedangkan verbal lisan seperti jumpa pers, open house, dan lain sebagainya. Sementara dalam bentuk komunikasi nonverbal meliputi berbagai hal, yaitu penyelenggaraan pameran, seminar, event, riset, dan lain sebagainya. Menurut Ruslan, aktivitas utama atau main activity dari seorang praktisi public relation di sebuah lembaga atau organisasi minimal 3. Yang pertama yaitu sebagai komunikator, yang kedua sebagai backupnya manajemen, dan yang ketiga sebagai image make. Yang pertama itu sebagai komunikator. Seorang praktisi public relation seharusnya memiliki kemampuan berkomunikasi yang handal baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap publiknya atau terhadap perusahaannya, apakah menggunakan media, sarana, ataupun lewat event tertentu. Artinya mereka berperan sebagai present spoke dalam sebuah lembaganya. Yang kedua itu ya sebagai backupnya manajemen, yaitu seorang public relation lembaga harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki oleh lembaga seperti manajemen proposi, marketing, dan kegiatan operasional lainnya dalam suatu lembaga. Dan terakhir yaitu sebagai image spoke atau spoker. Seorang public relation harus menciptakan image positif bagi lembaganya. Public relation dalam sebuah lembaga harus mampu menciptakan citra positif atau image positif dalam lembaga dalam rangka mencapai atau membangun reputasi untuk lembaga, termasuk penghargaan dan target-target dari perusahaan atau lembaga. Baik buruk atau berkembangnya suatu lembaga berada di tangan public relation atau praktisi relation. Selanjutnya yaitu tugas-tugas dari seorang public relation officer, yaitu yang pertama menginterpretasikan, menganalisis, melakukan evaluasi terhadap berbagai kecenderungan perilaku publik, kemudian merekomendasikan kepada manajemen untuk kemudian dibawa dalam lembaga dalam rangka bentuk rumusan kebijakan perusahaan atau lembaga maupun organisasi. Yang kedua yaitu menentukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Tugas-tugas public relation atau humas, hubungan masyarakat dalam kaitannya dengan hal ini adalah mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memahami, saling memberikan keuntungan dan lain sebagainya, sehingga yang satu bisa memberi dan yang satu bisa menerima, dan begitu juga sebaliknya. Saling memberikan dampak positif secara satu sama lain, tidak dampak negatif. Yang ketiga yaitu mengevaluasi berbagai program perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan publik secara langsung. Evaluasi terhadap program ini
mensyaratkan kedudukan dan wewenang public relation yang sangat tinggi dan luas. Selanjutnya yaitu aktivitas dari seorang public relation officer ada 5, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua itu publisitas, yang ketiga yaitu promosi, yang keempat agen, yang terakhir integrated marketing. Yang komunikasi yaitu kondisi sederhana dalam pertukaran ide, pesan, informasi melalui visualisasi, lisan ataupun tulisan, verbal dan non-verbal. Yang kedua yaitu publisitas, yang di mana pesan yang terencana sedemikian rupa yang telah didesain oleh lembaga atau perusahaan melalui mereka-mereka yang punya kepentingan yang mempunyai kepentingan public relation tanpa dibayaran untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan atau lembaga. Yang ketiga itu promosi, yaitu aktivitas mengkreasikan perhatian terhadap produk yang ingin dipublish. Yang keempat itu agen, itu bisa dimanfaatkan melalui sub news stories. Dan yang terakhir integrated marketing, yaitu pendukung pemasaran. Selanjutnya 6 kriteria yang merupakan keahlian seorang public relation yang baik. Yang pertama, harus mampu menghadapi semua orang yang memiliki berbagai macam karakter yang berbeda, kadang-kadang yang bersikap toleransi meski hatinya menolak kepada setiap orang yang dihadapinya tanpa menjadi seorang penakut. Kadang-kadang ada pula yang acuh tak acuh. Yang kedua itu mampu berkomunikasi. Ia mampu menjelaskan secara jernih, secara jelas kepada publiknya melalui media yang dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Kemampuan mengorganisasikan dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasikan permasalahan yang akan terjadi. Yang keempat yaitu memiliki integritas personal yang sangat tinggi, yaitu kemampuan yang bergaul dan kepribadian yang jujur. Contohnya, kemampuan bergaul ditunjukkan dalam bentuk kemudahan dan keluasan memasuki pergaulan dalam masyarakat. Yang harus diingat oleh seorang public relation dalam melakukan kerjasama atau hubungan dengan berbagai macam orang, tidak selamanya dapat menyetujui atau menyukai sikap dan gagasan dari seorang public relation. Apapun yang terjadi, seorang public relation selalu berhadapan dengan berbagai sifat orang. Selanjutnya, memiliki imajinasi, yaitu praktisi public relation, seorang yang penuh gagasan atau ide-ide, mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, mampu menyusun rencana-rencana dan dapat mengembangkan imajinasinya untuk mampu menciptakan kreativitas. Jadi seorang public relation officer, orang-orang yang memiliki daya imajinasi kreativitas yang tinggi, menyusun rencana yang terkait dengan produknya. Dan yang terakhir yaitu harus mampu melakukan penelitian mengevaluasi hasil-hasil dari suatu kondisi yang memiliki kaitan dengan nama baik dan belajar dengan hasil-hasil tersebut untuk didesain dan dibawa ke lembaga menjadi satu yang bisa dibincangkan sehingga akan mendapatkan efek yang baik bagi pengusaha ataupun lembaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.